Sampurasun, Mbak. Rampes. Apa benar ini dengan makhluk yang bernama Buto Ijo? Siapa kalian semua? Apa imbal balik jika sudah aku ketahui? Jika aku beritahu kepada kalian, apa yang akan kalian berikan kepadaku? Ya, kita nggak bisa memberikan apa-apa, Mbak. Enak saja. Semua harus ada imbalannya. Jadi pada malam hari ini kita akan ngebahas masih bersangkutan dengan konten kemarin, yaitu apa, Mas Ridho? Pesugihan Buto Ijo. Pesugihan Buto Ijo. Wah, gini Mas Do. Saya khawatirnya apa? Khawatirnya nanti disalahgunakan orang. Kita bukan dapat pahala, malah dapat dosa ntar. Nah, tapi ya inamal a'malu binniyat. Yang penting niat kita kan mengedukasi, memberikan pelajaran supaya teman-teman tuh nggak melakukan hal yang salah. Benar. Mas Dimas. Orang sekarang nih kadang-kadang memang kayak gitu ya. Nggak mau berusaha tapi maunya instan. Mas. Cukup sebentar, nggak usah lama-lama. Sahabat-sahabat, jangan dilakukannya, itu tidak baik. Tidak baik katanya Mbak Putri. Benar apa enggak, Mbak? Benar. Karena Keluar dari itu sama halnya kayak menyekutukan manusia. Menduakan. Coba manusia saja jika hatinya diduakan sakitnya, apalagi Tuhan. Jika hatinya diduakan, ada hambanya yang seharusnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi malah meminta kepada hambanya sendiri. Benar, namanya bisa memenuhi dengan sekejap waktu, tapi tidak untuk selamanya. Hati-hati. Tuhan sudah murka di situ, kalian tidak bisa apa-apa. Apa sih yang kita dapatkan ketika kita mengambil pesugihan? Bisa disaksikan yang akan terjadi dengan Mas Ridho kali ini. Saya siap-siap Mas, karena takut kalau nanti ngefek soalnya. Jangan-jangan sampean yang ambil pesugihan, Mas? Enggak Mas. Oh enggak. Mas. Tapi yang masuk ya, yang masuk ntar. Saya punya Tuhan kok Mas. Oh ya. Saya punya Tuhan, saya lebih kaya daripada si makhluk ini. Tidak diberitahu apa-apa. tapi Bapak langsung menyetujuinya. Iya, yang penting saya bisa kaya. Jangan dikatakan seperti itu, saya malu, Mas. Saya malu. Sangat tidak wajar mati saya, Mas. Sudah, Mas, saya sudah berkeluarga. Sudah punya anak Sudah. berapa? Pada waktu itu saya mempunyai anak dua, laki-laki dan perempuan. Apa mereka tahu kalau Bapak mengambil pesugihan tersebut? Mereka tidak tahu. Mereka benar tidak tahu. Jadi biarkan saya yang benar punya. Asalkan hidup mereka bisa tercukupi. Tapi bukankah itu rezeki yang tidak halal, Pak? Saya tidak memikirkan di situ. Andaikan saya memikirkan di situ, tidak akan terjadi hal seperti ini. Ngantuk Mas. Iya sebenarnya. Cuma gimana lagi, sudah menjadi tugas sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam untuk sahabat-sahabat Kang Rido Official dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa lagi, selamat bertemu lagi bersama saya sendiri, Muhammad Ridho Ramadhani. Semoga kalian semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilimpah-limpahkan rezekinya, dilimpah-limpahkan kesehatannya semua, dan diberikan rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih bisa dipertemukan kepada panjenengan semua. Saya sangat senang, saya sangat bangga kepada panjenengan mempunyai saudara-saudara seperti panjenengan, saudara muslim, muslimin dan muslimat. Oke, gini sahabat-sahabat. Pada malam hari ini saya sendiri akan membahas tentang dari sisi baiknya konten yang kemarin. Ada sisi baiknya nggak sahabat-sahabat kalau konten yang tentang pesugihan Buto Ijo ini? Tapi gini sahabat-sahabat ya, ini tuh kontennya akan saya bahas tentang si pelaku yang melakukan pesugihan Buto Ijo. Ini Korinnya yang sudah meninggal. Jadi supaya kita bisa belajar, kalian juga bisa belajar, dan lebih-lebih gini nih, video yang kemarin jangan sampai ada yang melakukan atau mempraktekannya. Itu nanti bisa susah sendiri, bisa mempersusah dirinya sendiri dan mempersusah keturunan-keturunannya. Karena apa? Ingat, lihat di video yang kemarin yang belum melihatnya, apa karmanya, apa yang harus diterimanya itu seperti apa. Oke sahabat-sahabat, pada malam hari ini seperti tadi yang sudah saya bicarakan, simak terus videonya dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sudah ada di dalam video ini. Tanpa saya akan memberitahu kepada panjenengan, pasti ya saya memberitahu dari sedikit demi sedikit, dan kalianlah yang harus mempelajarinya. Oke, pada malam hari ini kita berdoa semoga penguaan atau penarikan korin pada malam hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan kalian bisa mengambil sisi baik dan membuang sisi buruknya. Semoga ilmu-ilmu yang baru yang kita dapat menjadikan ilmu yang berbarokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin amin Allahumma amin. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersolawat memuja Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan yang selawat mari kita bacakan, kita amalkan setiap hari, tidak apa-apa kepada panjenengan, tidak apa-apa, yaitu adalah selawat bibi yang sudah diajarkan oleh guru kita semua. Dan berbanyak selawat pada akhir zaman seperti ini. Dan ingat, kita berselawat harus mengetahui di mana situasi, kondisi dan posisi. Bismillahirrahmanirrahim. Gua berselawat bersama-sama sahabat-sahabat semua, teman-teman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga di akhir hayat kita besok mendapatkan syafaat dari junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Maulana Muhammad SAW. Kang Rido kok sendirian ya? Terus gimana nanti perjalanan kontennya? Kang Rido kok nggak ada temannya ya? Tenang, saya sudah punya teman, tapi temannya masih di belakang sana. Pasti akan saya panggil nanti temannya. Tapi saya juga mempunyai teman baru. Jadi gini sahabat-sahabat, kita harus mempunyai komunikasi dan jejaring yang luas. Teman ini saya undang dan dia sempat curhat kepada saya. Mas, saya ini penasaran sama apakah hal-hal seperti itu ada, hal-hal yang tidak terlihat itu ada, gitu.
Iya, jadi gini ya sahabat-sahabat, kemungkinan beliau ini penasaran banget dengan hal-hal kalau anak zaman sekarang itu horor, seram, biar dia lebih percaya bahwa makhluk yang seperti itu ada. Tapi tak lupa saya ajak teman kita, yaitu biar dibawa oleh Mas Dimas juga, berarti biar mereka itu yang akan memanggil. Monggo Mas Dimas dan Mbak Putri bisa masuki ke dimana tempat akan bersapa bersama sahabat-sahabat semua. Monggo bisa masuk, bisa duduk di kanan dan kiri saya. Siap Mas. Oke. Mas Dimas ini tidak lupa. Ayo nggak apa-apa Mbak. Oke. Wah, dempet-dempetan ini. Banyak sempit Mas. Sempit, kita harus menyesuaikan. Oke. Mas Dimas, sehat? Alhamdulillah. Mbak Putri sehat? Alhamdulillah. Oke. Ini teman baru kita, yaitu adalah Mbak Putri. Mas Dimas, ada yang mau disampaikan dulu dari Mas Dimas? Ya, kita masih tidak lepas dari konten kemarin ya. Jadi pada malam hari ini kita akan ngebahas masih bersangkutan dengan konten kemarin, yaitu apa Mas Ridho? Pesugihan Buto Ijo. Pesugihan Buto Ijo. Nah, kemarin kita itu udah setelah shoot ya. Setelah shoot kita berundingan, wah gini Mas Dok. Saya khawatirnya apa? Khawatirnya nanti disalahgunakan orang. Kita bukan dapat pahala malah dapat dosa ntar. Nah tapi ya inamal a'malu binniat. Yang penting niat kita kan mengedukasi, memberikan pelajaran supaya teman-teman tuh nggak melakukan hal yang salah. Benar. Gitu. Awas, disalahgunakan. Ibarat udah tahu ilmunya bahwa melakukan pesugihan itu salah, tapi masih dilakukan. Keterlaluan. Monggo Mas Ridho. Itu yang disampaikan sedikit dari Mas Dimas. Mas Dimas. Orang sekarang ini kadang-kadang memang kayak gitu ya. Iya. Nggak mau berusaha tapi maunya instan. Instan Mas. Cukup sebentar, nggak usah lama-lama. Sampean kok lupa? Ada yang ini. Nganu Mas. Apa? Nganu. Anu apa? Nganu. Anu apa ini? Wah, jadi overthinking ini. Nganu. Traveling pikirannya langsung. Mas. Oh, ada yang baru. Wah, gimana sampean ini? Monggo. Monggo, Mbak. Bisa dikenalin kepada sahabat-sahabat. Enggak, tak pegangin aja, jangan dipegang. Wah, mahal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Putri Widya Nurdayanti. Panggilan Putri. Mbak Putri. Mbak Putri. Iya. Kenapa sampean mau bergabung dan mau ikut bersama kami ini? Sebenarnya sih saya penasaran Penasaran dari segi spiritualnya. wah, Jangan pengen belajar ini. maksudnya ke spiritual, Mas. Iya. Cuma pengen tahu aja. Iya, terus gimana? Emang ada apa sih di spiritual ini kok sampean bisa menarik sampean? Saya ingin tahu bagaimana sih langkah-langkah bisa mengambil pesugihan tersebut. Loh. Mas Dok. Jangan-jangan mau ambil pesugihan nih. Ya enggak, cuma pengen tahu aja. Pengen tahu? Pengen tahu atau pengen tahu? Pengen tahu. Pengen tahu. Ya, semoga jangan sampai lah mengambil pesugihan. Jadi gini Mbak, saya bukannya nggak mau dan pelit berbagi ya. Gini Mas, kalau sahabat-sahabat ingin tahu, kalau sahabat-sahabat ingin melakukan, jangan Mbak Putri. Lebih baik sampean menyarankan kepada sahabat-sahabat untuk tidak melakukan. Gitu. Bilang kepada sahabat-sahabat kalau bisa jangan dilakukan. Kalau sampean menyarankan langkah-langkahnya, memberitahu langkah-langkahnya kepada sahabat-sahabat ini,
Takutnya ya mas, saya sendiri dapat dosanya. Enak sih tuh, tapi situ juga dapat dosa. Apalagi saya yang mengajari. Entah seperti apa nanti jadinya. Gitu Mbak Putri. Diganti ya, alasannya diganti biar sahabat-sahabat ini intinya nggak melakukan hal seperti itu. Bilang kepada sahabat-sahabat jangan dilakuin karena itu tidak baik gitu. Gak apa Mbak? Sahabat-sahabat, jangan dilakukannya, itu tidak baik. Tidak baik katanya Mbak Putri. Benar apa enggak Mbak? Benar. Karena Keluar dari Agama Islam. iya, Ajaran Islam. ajaran Islam. itu sama halnya kayak menyekutukan ya Mas. Iya, musyrik. Menduakan Mbak. Coba manusia saja jika hatinya diduakan sakit aja. Apalagi Tuhan. Jika hatinya diduakan, ada hambanya yang seharusnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi malah meminta kepada hambanya sendiri. Benar, hambanya bisa memenuhi dengan sekejap waktu, tapi tidak untuk selamanya. Hati-hati. Kalau Tuhan sudah murka di situ, kalian tidak bisa apa-apa. Ingat, dan sekarang adalah zaman-zaman akhir di mana bencana-bencana mulai muncul, fitnah-fitnah mulai muncul, hinaan-hinaan yang tidak seharusnya kita keluarkan, kata-kata, tindakan, akhlak, perilaku sudah mulai muncul yang tidak terpuji. Itu adalah tanda-tanda zaman Akhir. Langsung aja Mas, kita mulai biar sahabat-sahabat ini enggak kelamaan. Ini mungkin pelajaran bagi sahabat ya. Apa sih yang kita dapatkan ketika kita mengambil pesugihan? Bisa disaksikan yang akan terjadi dengan Mas Ridho kali ini. Saya siap-siap Mas, karena takut kalau nanti ngefek soalnya. Jangan-jangan sampean yang ambil pesugihan Mas? Enggak Mas, Enggak. Mas. Tapi yang masuk ya, yang masuk ntar. Saya punya Tuhan kok Mas. Oh ya. Saya punya Tuhan. Tuhan saya lebih kaya daripada si makhluk ini. Ya. Enggak, saya takutnya gini Mas. Namanya sang mediator tuh kan. Itu ngefeknya itu nanti. Iya. Apalagi dia disiksa di sana. Nah, otomatis setelah selesai mediator pun kita merasakan sakitnya ya. Sampai mungkin bisa sampai berjam-jam bahkan berhari-hari. Masya Allah sakitnya kayak orang habis dipukulin. Kalau tangannya ada yang diputus, rasanya kayak tangannya juga putus, nyeri, sakit, bengkak kayak gitu Mbak Putri. Coba bayangkan sama tangannya diputus terus sama nggak punya tangan. Kalau di alam sana besok diputus tangannya bisa tumbuh lagi sampai selesai masalah-masalah kita. Dicuci bersih. Ayolah, bismillahirrahmanirrahim. Bantu ya Mas. Udah berselawat? Sudah tadi, karena sampean kan tadi di luar sana, saya suruh panggilin sama tim kru. Oh iya. Sampean tadi nggak langsung ikut imprem, minta dipanggil kayak tamu terhormat toh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mas, bantu Mas. Boleh dipegangin Mbak Putri? Boleh tanya-tanya, monggo. Tanya-tanya. Assalamualaikum. Lebih keras Mbak. Assalamualaikum. Doa tambahin. Tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya aja. Ini dengan bapak atau ibu ini? Laki-laki. Silakan. Bapaknya kenapa ini kok kayak nangis gitu? Kenapa? 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 Kenapa Pak?
kasih tahu kenapa? Minta tolong kenapa? Saya disiksa di sana, Mak. Kenapa bisa disiksa? Emang Bapak sebelumnya melakukan apa? Disiksa gimana? Kalau boleh tahu disiksanya kayak gimana? Saya dipotong setengah, Mas. Sakit. Sakit, Mas. Apa benar bapaknya ini dulu pernah mengambil pesugihannya? Iya, Mas, benar, Mas. Benar sekali. Pesugihan apa kalau boleh tahu? Benar, Mas. Pesugihan apa kalau boleh tahu? Saya pernah datang ke dukun minta untuk kaya, Mas. Tapi jadi kaya beneran? Iya, Mas, tapi hanya di dunia, Mas. Kayaknya cuma di dunia. Setelah meninggal langsung disiksa kayak gini. Iya, Mas. Menyesal gak, Pak? Bantu saya, Mas. Saya ingin hidup kembali, Mas. Seandainya Bapak bisa diberi kesempatan hidup kembali, apa yang akan Bapak lakukan? Saya akan benar-benar tobat, Mas. Benar-benar tobat, Mas. Gimana mbaknya, Mbak Putri melihat ini? Ini salah satu orang yang mengambil pesugihan. Kok bisa gitu Bapak mengambil pesugihan tersebut? Pak, Karena saya tidak mau dianggap orang miskin dengan warga-warga sekitar, Pak. Karena saya ingin hidup mewah, serba tercukupi. Itu bapaknya tahu pesugihan ini, tahu sendiri apa dikasih tahu? Dikasih tahu sama teman saya, Mas. Tolong saya, Mas. Bantu saya untuk hidup lagi, Mas. Ya nggak bisa, Pak. Semua udah takdir Tuhan. Mbak, tolong saya, Mbak. udah nggak bisa Pak. Bantu saya untuk hidup lagi, Mas. Kira-kira untuk ini imbalan dari pesugihan ini apa, Pak? Kenapa perutnya kenapa? Saya dicambuk, Mas. Saya dipotong-potong, Mas. Ya, mungkin mari kita doakan supaya meringankanlah sedikit beban dari bapaknya ini. Kira-kira Al-Fatihah. Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Pak, kalau boleh tahu, kira-kira jika ada saudara Bapak yang tahu Bapak seperti ini sekarang, apa pesan Bapak kepada saudara Bapak? Untuk kalian semua, jangan pernah melakukan seperti saya. Kenapa, Pak? Hidup kalian akan susah di alam nanti. Apa benar Bapak menjadi budaknya dari makhluk itu? Tidak hanya dijadikan budak, Mas. Saya setiap hari, setiap saat selalu disiksa oleh dia. Oleh makhluk itu sangat kejam, Mas.
Kira-kira usia bapak berapa ini? Mas, tolong saya, Mas. Kita nggak bisa bantu apa-apa, Pak. Itu hasil dari yang bapak tanam sendiri. Tolong saya, Pak. Nggak bisa. Tolong saya, Pak. Tolong saya, Mas. Tolong saya. Nggak bisa. Saya diberi hidup hanya 1 jam, akan saya gunakan dengan baik, Mas. Saya menyesal benar, Mas. Waduh, Mas. Banyak nggak Pak yang menjadi korban seperti bapak ini? Banyak sekali, Mas. Banyak sekali. Apa mereka juga disiksa seperti bapak seperti ini? Banyak macam-macam siksaan yang mereka alami, yang mereka rasakan di alam sana, Mas. Tolong saya. Tolong sampaikan ke keluarga-keluarga saya, Mas. Doakan saya. Kalau boleh tahu bapak siapa namanya? Nama saya Sukati, Mas. Asalnya mana, Pak? Masih Jawa Timur, Jawa Tengah, atau Jawa Barat? Masih Jawa Timur. Timur sebelah mana? Daerah sana. Daerah selatan. Daerah Selatan. Ya Pak, semoga keluarga bapak yang melihat ini atau keturunannya masih hidup bisa terus mengirimkan doa untuk bapaknya. Kenapa saya melakukan seperti ini? Saya tidak tahu kalau imbasnya seperti ini. Memangnya waktu bapak mengambil pesugihan nggak dikasih tahu dukunnya? Tidak, tidak diberitahu apa-apa. Tapi Bapak langsung menyetujuinya. Iya, yang penting saya bisa kaya. Bapak kaya dalam waktu beberapa Tahu. tahun. Saya menikmati harta itu selama 25 tahun. Dan cara bapak meninggal seperti apa, kalau boleh tahu? Jangan dikatakan seperti itu, saya malu, Mas. Saya malu. Iya Pak, iya Pak. Sangat tidak wajar mati saya, Mas. Berarti Bapak sudah punya istri di rumah? Sudah, Mas, saya sudah berkeluarga. Sudah punya anak? Sudah. Berapa? Pada waktu itu saya mempunyai anak 2, laki-laki dan perempuan. Apa mereka tahu kalau Bapak mengambil pesugihan tersebut? Mereka tidak tahu, Mbak. Mereka benar tidak tahu. Jadi biarkan saya yang menanggungnya, asalkan hidup mereka bisa tercukupi. Tapi bukankah itu rezeki yang tidak halal, Pak? Saya tidak memikirkan di situ, Pak. Andaikan saya memikirkan di situ, tidak akan terjadi hal seperti ini. Jadi begitu, ketika kita hanya memikirkan gengsi, memikirkan yang penting saya kaya, yang penting saya apa aja bisa, kasihan raganya Pak, jangan Pak. Maka pikirannya pun mentok sampai di situ saja, dia nggak memikirkan akibatnya nanti. Udah dapat berapa menit Pak? Saya Kasihan raganya, jangan Pak. Ya semoga keluarga bapak bisa terus mengirimkan doa kepada bapak. Tapi sering dikunjungi gak Pak makomnya Pak? sudah tidak. Sudah tidak. Anak istri saya sudah tidak ada juga. Loh, sudah meninggal berarti? Iya, Mas.
sudah takdirnya. Takdirnya. Kau boleh tahu Bapak meninggal usia berapa, Pak? Usia 55. 55. Mungkin ini pelajaran bagi kita yang masih diberi kesempatan di dunia ini. Jangan sampai melakukan kesalahan. Menyesal sekali saya, Mas. Menyesal sekali, Pak. Andaikan waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Jangan. Udah, cukup aja ya. Kasihan harganya. Ya udah, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Bapak bisa kembali. Mas, Masuk. Mari masuk. 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 Mas, balik Mas. Masuk. 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 Balik. Masuk. Minum sih, minum sih. Minum sih. Minum sih. Jadi nunggu Mas Rido agak membaik dikit. Jadi pesan-pesan kalau dari saya, ya itulah gambaran korin seseorang yang mengambil pesugihan. Nantinya dia itu disiksa. Memang di dunia dia bahagia, bisa menikmati harta banyak, bisa keturutan semua keinginannya. Tapi endingnya sahabat, dia disiksa seperti itu, dicambukin, macam-macam siksaannya. Bisa sahabat bayangkan sendiri, apakah tenang di alam sana? Sedangkan dunia ini bukan kehidupan yang nyata. Dunia ini hanya ibarat kalau orang Jawa itu mampir ngombe, hanya tempat bersinggah untuk minum. Hidup yang sebenarnya itu di alam sana sahabat, kita kekal di sana. Ya, ini Mas Rido masih efek tadi, pastinya merasakan sakit seperti yang dialami bapaknya tadi. Kasihan sahabat. Kalau Mbak Putri sendiri gimana komentarnya, Mbak? jadi untuk para sahabat-sahabat, jangan pernah melakukan hal yang Bapak tadi lakukan. Karena pesugihan itu efeknya cuma sementara. Tapi nanti kalau udah nggak ada tumbal lagi yang bisa diberikan, bapaknya sendiri yang bisa jadi korban. Yang mengambil pesugihan tersebut yang bisa jadi korbannya. Mbak Putri minat ambil pesugihan? Enggak. Enggak minat? Enggak. Udah tahu
efeknya kan. Seperti itu siksaannya. Ini masih ketutupan raganya Mas Ridho. Coba kalau kita bisa melihatnya sendiri seperti apa siksanya. Di sana nggak 1 orang 2 orang, banyak sahabat. So. Masih belum 100% sahabat. Minum saya. Apalagi di zaman sekarang banyak yang kita lihat kelihatannya enak, harta berlimpah, kelihatannya gak kerja gitu. Banyak sekarang itu, baik yang jalur halal maupun jalur kayak tadi, banyak. Jadi semua itu kalau istilah orang Jawa wang sinawang. Bahagia itu bukan di harta sahabat, tapi bahagia itu letaknya di hati. Meskipun harta kita sedikit, kalau kita pandai mensyukuri, udah bahagia. Yang penting bisa makan gitu aja sehari-hari, udah bahagia. Jadi kebahagiaan itu nggak di harta. Sekali lagi tanamkan itu, jadikan prinsip bahwa kebahagiaan bukan di harta, melainkan di hati. Apa ya nek istilah Jawanya itu neriman. Kalau kita bisa menerima, nah, bisa menerima keadaan kita yang apa adanya, suatu kebahagiaan. Kita nggak iri, orang punya ini kita nggak iri, kita nggak kepengen, itu udah bahagia gitu. Mau bahagia yang bagaimana lagi? Malah justru kalau pandangan saya, ketika kita kaya, kita malah sibuk dengan harta kita punya beban pikiran gitu. Jadi ketika kita nggak punya, kita istilah pas-pasan lah buat makan, buat keseharian itu saja udah cukup. Udah kita nggak punya tanggungan apa-apa. Oh kita punya banyak harta, bingung pajak mobil, pajak ini, pajak itu, belum kreditan ini, banyak sahabat. Jadi semua itu wang sinawang. Kelihatannya aja dia bahagia, hartanya banyak, tapi kita gak tahu dalam hatinya itu dia gimana. Bisa juga dia meskipun harta banyak, dia menderita di dalam hatinya, itu belum bahagia gitu sahabat. Ya, dari tontonan ini atau dari kejadian ini, semoga sahabat-sahabat santri Bumi Angling Dharma, khususnya yang berada di Bojonegoro ini ya, Jawa Timur ya, bisa mengambil hikmahnya, pelajarannya. Ya mungkin kita ada yang nggak percaya gitu. Emang gitu, ketika kita belum bisa membuktikannya sendiri, kita akan selalu gitu. Dulu saya paling menentang dengan beginian, nggak percaya. Tapi setelah saya nyemplung sendiri, terjun sendiri, akhirnya ya paham. Jadi ya apa ya, meskipun kita pandai agama nih, pinter agama, kita pondokan gitu, terkadang kita merasa udah di langit paling tinggi, padahal di atas langit masih ada langit. Gitu aja. Monggo Mas Rita ada? Udah Mbak Putri, ada lagi tambahan? Udah berapa menit kamera? Ya mungkin itu aja kurang lebihnya. Ini hanya edukasi, bisa diambil pelajaran. Dan apa yang Bapak tadi rasakan, bisa sahabat bayangkan sendiri seperti apa siksaannya itu.
Kadang kita itu terlena dengan dunia ini. Dunia ini hanya permainan. Hanya permainan. Tinggal kita menyikapinya. Kita bisa menyikapi dengan bagaimana. Itulah dunia ini. Dari kita lahir di dunia ini, kita belajar, diwajibkan belajar. Baik belajar ilmu umum maupun ilmu agama. Sampai kapan? Sampai meninggal. Dan belajar itu enggak cuma di sekolahan, sahabat. Bahkan di kehidupan nyata atau di kejadian seperti ini tadi, itu pelajaran bagi kita. Kok sampai kita enggak bisa menerima? Ada masalah apa dengan hati kita? Seberapa keras hati kita? Harus dilunakkan dengan apa lagi? Supaya kita itu sadar. Dan bagi mungkin saya pribadi atau bapak-bapak atau siapa yang di luar sana atau sahabat-sahabat yang dulunya punya masa lalu buruk, biarlah itu hanya masa lalu. Yang penting kita terus belajar untuk menjadi lebih baik. Dan jangan merasa sudah baik. Karena ketika kita udah merasa cukup, itu sebenarnya masih kurang. Gitu. Terus haus akan pelajaran. Kita terkadang kumpul dengan teman gini. Teman kita punya pengalaman masing-masing. Teman kita punya pengalaman buruk. Dia cerita ke kita. Tanpa kita melakukan, kalau kita pandai mengambil pelajaran. Oh, begini ya. Yang dilakukan dia begini-begini. Jadi kita tanpa melakukan, tanpa menjalani kejahatan atau keburukan, kita sudah bisa merasakan. Oh gini. Jadi kita ambil pelajarannya aja. Gitu sahabat. Jangan udah tahu pesugihan itu suatu hal yang buruk, malah ditiru. Itu sangat salah gitu. Ya gitu aja. Udah gak ada tambahan? Mas, Mbak? Gak ada. Ya mungkin kali ini cukup sekian sahabat. Jangan lupa dukung terus channel Santri Bumi Angling Dharma. Dengan cara apa? Dengan cara subscribe. Klik tombol subscribe, like, di komen, terus dibagikan. Link bagikan itu diklik, bagikan ke WA, ke Facebook, ke teman-temannya. Dukung lewat itu aja. Kalau toh nggak bisa, nggak paham, saya gaptek mas. Saya ini udah bapak-bapak kok disuruh subscribe apa itu nggak tahu. Cukup doakan aja semoga tim Santri Bumi Santri Angling Dharma ini tetap sehat selalu, tetap bisa memberikan edukasi, pelajaran bagi sahabat-sahabat di luaran sana. Ambil sisi baik dari kami, buang sisi buruk. Kalau emang ada yang nggak cocok, komen aja di komentar, kita baca. Kritikan Anda itu membangun kita supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu aja. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.